Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adinda Ikfani. Saya dari program studi teknik multimedia kelas 2A dengan nomor induk mahasiswa 42024040002. Nah, pada video kali ini saya akan mempraktikkan penggunaan properti pada CSS untuk memenuhi tugas saya pada mata kuliah web design. Sebelum itu, saya akan menyebutkan beberapa properti yang akan saya bahas pada video kali ini. Yang pertama ada color, kemudian ada font weight, kemudian ada font family, kemudian ada font size, kemudian ada font variant, kemudian ada font style, kemudian ada text decoration, dan ada text transform. Jadi ke-8 properti itu akan saya bahas pada video kali ini. Jadi kalian saksikan terus videonya, jangan kemana-mana. Nah, untuk itu kita sebelum menerapkan beberapa properti tersebut, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih teks pembuka untuk CSS. Nah, jadi kita dapat teks pembuka untuk CSS ini adalah kita ketikkan style. Nah, ini teman-teman, kita pilih saja. Nah, ini merupakan tag pembuka untuk CSS ya. Nah, penerapannya ini, pada penerapan CSS ini dapat kita menggunakan tag HTML, kemudian ID, kemudian class. Nah, pada kali ini saya memilih menggunakan class, yang dimana class ini identik dengan tanda titik. Nah, tanda titik inilah ciri khas dari, atau memang kelas ini identiknya dengan tanda titik ini. Nah, jadi di sini saya isi dengan kelas yang pertama. Saya isi jenis 1, buka kurung kurawal. Di sini kita mulai menggunakan properti yang pertama, yaitu color. Nah, di mana fungsi color ini kita dapat memberikan warna pada teks sesuai dengan yang kita inginkan. Di sini kita dapat memilih banyak sekali warna ya teman-teman. Di sini kita bisa mengisikan warna red, misalnya kita mengisi green, blue, white, yellow, black, orange, dan lain sebagainya ya teman-teman. Tapi di sini saya ingin memberikan warna red karena ini tergantung lagi ya, opsional, jadi tergantung sesuai keinginan. Jangan lupa kemudian kita panggil di bawah body. Di sini kita panggil kelas yang sudah kita buat tadi. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita ketikkan kelas. Di sini kita ketikkan kelas yang sudah kita buat tadi. Jangan sampai kita salah tulis ya, salah ketik, karena jika kita salah itu tidak akan terbaca nantinya. Nah, seperti ini. Jangan lupa di save, kemudian kita klik kanan, kita open in browser. Nah, ini teman-teman sudah nampak. Ini warna teksnya sudah berwarna merah sesuai dengan apa yang sudah saya atur pada propertinya, dan value-nya red. Nah, inilah dari penerapan properti color. Oke, selanjutnya kita ke properti yang kedua, yaitu font weight. Kita buka kurung kurawal. Di sini menggunakan properti yang kedua, yaitu font weight. Nah, di sini fungsi dari font weight itu untuk mengatur ketebalan dan ketipisan teks. Jadi kita bisa mengatur kayak ingin menebalkan teks bisa, kalau kita ingin menipiskannya juga bisa. Jadi bisa mengatur ketebalan dan ketipisan teks. Di sini yang pertama saya ingin menebalkan teks terlebih dahulu. Ya, di sini jangan lupa kita panggil. Kita panggil dulu teksnya. Kita panggil teksnya dulu. Jangan lupa kita ketikkan nama kelasnya yang sudah kita buat, harus sesuai ya teman-teman, jangan sampai beda-beda.
Oke, kita save. Kemudian kita refresh saja. Nah, ini tebal ya, teksnya sudah tebal atau bold sesuai dengan yang sudah kita atur pada properti di samping. Ini jauh berbeda dengan teks yang di atasnya. Namun saya ingin mengubahnya lebih tipis dengan menggunakan value lighter. Nah, ini tinggal kita save, kemudian kita refresh. Nah, ini dia langsung berubah ya teman-teman. Dia lebih tipis daripada teks yang normal. Jadi kita bisa menipiskan dan bisa menebalkan. Oke, saya akan kembalikan ke awalnya lagi ya. Oke, kita simpan. Nah, sudah. Oke, untuk selanjutnya properti yang ketiga yaitu font family. Font family ya font family. Kita buka kurung awal, font family. Dimana fungsi font family ini adalah untuk kita menentukan jenis font apa yang akan kita gunakan. Jadi jenis font ini banyak sekali. Nah, salah satunya seperti kayak Arial, Times New Roman, kemudian ada cursive dan lain sebagainya. Tapi di sini saya menggunakan font cursive saja. Cursive. Nah, setelah kita mengisi value, jangan lupa kita panggil dulu ya. Jangan sampai kelupaan untuk memanggil, karena kalau tidak dipanggil dia tidak akan terbaca nantinya. Oke, kita isi dulu di sini. Jangan lupa kita ketikkan nama kelasnya, jangan sampai salah dan keliru ya. Kalau keliru nanti akan hasilnya itu tidak akan muncul. Oke, kita save, jangan lupa di save, refresh. Nah, ini berbeda ya, fontnya itu udah berbeda. Jadi tujuannya atau fungsinya font family itu kita dapat mengubah font atau menentukan font apa yang akan kita gunakan. Oke, lanjut untuk properti yang keempat ada font size ya. Oke, saya buka kurung awal yaitu font size, dimana font size ini sudah tidak asing lagi kita dengar karena sudah sering sekali kita dengar dan pastinya kita sudah tahu size adalah ukuran. Jadi font size itu kita dapat mengatur ukuran teks, kita mengubah ukuran teks itu bisa, kita dapat mengubah teks itu menjadi kecil, menjadi besar. Jadi pada font size ini, di sini saya ingin memberikan font size-nya itu 60 pixel atau 60 px. Nah, di sini saya panggil terlebih dahulu. Jangan lupa kita panggil terlebih dahulu ya. Nah, di sini kita panggil dulu kelasnya agar dia terbaca ya teman-teman. Jadi sempat di sini teksnya samakan saja, nggak apa-apa. Ini opsional, kalau mau diubah juga boleh sesuai dengan keinginannya ya. Oke, jangan lupa di save kemudian di refresh. Nah, ini teman-teman sudah nampak jelas berbeda. Inilah font size dimana ukuran teksnya itu lebih besar dari ukuran teks sebelum-sebelumnya. Jadi font size ini berbeda, sudah jelas dia itu ukurannya tuh berbeda dari ukuran yang teks sebelum-sebelumnya. Di sini font size yang sudah saya ubah 60 pixel. Di sini bisa kita kecilkan, kita ubah menjadi 40 pixel misalnya. Kita save, kemudian kita refresh, dia akan berubah. Jadi bisa kita atur kecilkan dan kita bisa besarkan. Sini saya akan kembalikan ke awal semulanya 60 pixel. Saya save, kemudian saya refresh. Nah, di sini sudah ada beberapa properti yang sudah saya terapkan. Oke, next untuk properti yang selanjutnya. Nah, selanjutnya untuk properti yang kelima, di sini ada jenis yang kelima ya. Kita buka kurung kurawal. Kita untuk properti yang kelima yaitu font varian. Nah,
ini dia. Dimana font varian ini berfungsi untuk menyesuaikan tampilan karakter atau variasi. Kita dapat mengubah gaya huruf, kita dapat membuat variasi pada karakter dan mengubah karakter tersebut. Nah, pada kali ini saya akan mengubah gaya hurufnya, di mana saya ingin hurufnya itu ukurannya kecil tapi dia huruf kapital semua. Jadi di sini saya pilih small caps, yaitu ukurannya kecil tapi dia huruf kapital semua. Di sini saya panggil terlebih dahulu dia. Oke, saya panggil. Kita jangan lupa, jangan sampai salah kelasnya ya teman-teman. Jangan sampai salah ketik, karena itu akan keliru dan tidak akan muncul dia. Oke, jangan lupa di save, kemudian kita refresh. Nah, ini ukurannya itu lebih kecil dibanding teks sebelum-sebelumnya, namun dia itu caps lock semua atau huruf kapital semua, sedangkan di sini saya mengetikkannya itu huruf kecil semuanya, tidak ada huruf kapital, dan hasilnya huruf kapital. Kenapa? Karena saya menggunakan value small cap, itulah fungsinya. Oke, lanjut jenis properti yang keenam ya, properti yang keenam yaitu font style. Oke, kita buka kurung kerawal. Font style, di mana font style ini fungsinya untuk kita dapat menentukan atau mengubah gaya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi stylenya gitu ya, style dari teks tersebut. Misalnya kita ingin mengubah teks yang tegak menjadi miring, atau yang miring menjadi bervariasi miringnya. Jadi di sini saya ingin memberikan style pada teks yang akan saya timbulkan menggunakan italic, yaitu teks menjadi miring ya teman-teman. Di sini oke. Saya panggil terlebih dahulu, jangan lupa, karena ini sangat penting ya, agar kita bisa melihat apa sih hasilnya gitu. Oke, jangan lupa kelasnya, jangan sampai keliru ya teman-teman. Sorry, ini saya salah. Oke, jangan sampai keliru. Oke, sini. Oke, udah saya save. Kemudian kita lihat hasilnya. Nah, ini dia. Teksnya itu lebih miring ya dibandingkan teks sebelumnya itu lurus semuanya. Nah, oke, inilah fungsi dari font style. Jadi style dari fontnya itu sudah berbeda dari teks-teks sebelumnya. Oke, lanjut untuk properti yang ketujuh, ada text decoration. Oke, di sini saya buat dulu kelasnya. Buka kurung kerawal. Text decoration. Nah, ini text decoration ini kita dapat membuat dekorasi pada teks tersebut. Misalnya kita bisa memberikan garis bawah, kemudian garis atas, bisa memberikan gelombang atau garis tengah ya teman-teman. Di sini yang pertama saya akan mencobakan satu persatu. Di sini yang pertama saya akan mencobakan garis bawah terlebih dahulu. Garis bawah atau dikenal dengan underline. Nah, di sini saya panggil. Jangan lupa dipanggil ya teman-teman. Oke, kita panggil terlebih dahulu. Sini. Ini kita ketikkan. Sini ada jenis 7. Nah, ini kita ketikkan nama saya. Oke, kita save. Sini kita memberikan garis bawah ya. Nah, ini dia garis bawah. Kita lihat sini. Inilah dia dekorasinya yang kita berikan pada teks ini. Kemudian bagaimana kalau ingin memberikan garis atas? Apa sih hasilnya? Kita buat overline. Oke, kita save. Kita refresh saja. Nah, garisnya itu berpindah dari bawah ke atas karena sudah kita ubah pada value-nya ini. Jadi kita ubah lagi, coba kita mau menggaris tengah ya. Ini value-nya sudah kita ubah, kita save, kemudian kita refresh. Nah, ini
dia berubah. Jadi bisa kita sesuaikan dengan keinginan kita lagi, sesuai value-nya ini sudah tersedia di sini ya, pada CSS. Jadi saya kembalikan lagi ke awal, ke underline. Jadi kita dapat menentukan, dapat memilih juga. Nah, seperti ini. Baik teman-teman semua, untuk properti yang ke-8 yaitu ada text transform. Jadi di sini pada properti yang ke-8 kita akan membahas 3 value, yaitu lowercase, uppercase, dan capitals. Nah, jadi ketiga value ini tuh berbeda-beda untuk pada teksnya ya, tampilan pada teksnya. Di sini kita akan membuat properti yang ke-8. Di sini saya buat. Kenapa di sini saya membuat 8A? Karena di sini saya akan membuat value-nya itu satu persatu agar kita nampak yang mana sih perbedaannya, begitu ya. Agar kita bisa lihat apa sih perbedaannya gitu. Oke, di sini buka kurung kurawal, di sini kita ketikkan propertinya terlebih dahulu, yaitu text transform. Di sini bisa kita pilih. Kemudian yang pertama kita menggunakan value lowercase, di mana yang pertama terlebih dahulu, text transform ini fungsinya untuk mengubah case huruf pada sebuah teks. Jadi kita mengubah case pada hurufnya ya, pada hurufnya dalam sebuah teks, di mana value-nya lowercase, yaitu dia mengubah semua hurufnya itu menjadi huruf kecil atau huruf bukan huruf kapital ya. Nah, di sini kita panggil terlebih dahulu. Akan kita buktikan apakah benar, bukan? Kemudian kita panggil 8A ya. Di sini karena kita ingin mengubah, karena lowercase ini kan akan mengubah menjadi huruf kecil semuanya, kita ingin membuktikannya. Jadi saya mengubah menjadi huruf kapital semua di sini. Di sublime-nya saya huruf kapital. Di sini saya kasih huruf kapital semuanya. Saya save, kemudian saya refresh. Nah, di sini tampilnya yaitu huruf kecil ya. Karena lowercase itu akan mengubah semua hurufnya itu menjadi huruf kecil. Namun saya di sini mengetikkannya huruf besar loh, huruf kapital loh. Nah, kenapa bisa begitu? Itulah fungsi dari cara kerjanya dari lowercase ini. Oke, lanjut untuk yang value yang kedua, kita coba lagi. Oke, buka kurung kurawal, kita ketikkan lagi text transform untuk propertinya, kemudian uppercase untuk value-nya, di mana ini adalah kebalikan dari lowercase. Ini kita dia dapat mengubah semua huruf itu menjadi huruf kapital. Oke, kita buktikan dia mengubah semua huruf menjadi huruf kapital. Berarti kebalikan dari lowercase ya, teman-teman. Oke, kita coba. Sini kita masukkan. Oke, dia harus berubah menjadi huruf kapital. Kita save, kemudian kita refresh. Nah, ini dia teman-teman. Dia berubah menjadi huruf kapital semuanya, di mana uppercase ini memang fungsinya dia itu dapat mengubah semua huruf itu menjadi huruf kapital. Berbeda dari lowercase. Kalau lowercase itu dia mengubah menjadi huruf kecil. Itulah perbedaan dari lowercase dan uppercase. Yang terakhir ada capitalis, yaitu sebentar, kita coba semuanya. Kita buka kurung kurawal, kita buka kurung kurawal. Di sini kita ketikkan propertinya terlebih dahulu. Jangan lupa propertinya itu kita ketikkan, kemudian kita pilih kapitalis, yaitu di mana setiap pada awal kalimatnya itu dia akan menggunakan huruf kapital. Namun huruf yang lain-lainnya itu akan tetap menjadi huruf biasa, huruf kecil. Dia hanya di awal kalimat.
Silahkan kita lihat awal kalimat ya. Oke, sini. Ini kita panggil, jangan sampai salah panggil, karena jika kita salah panggil, dia itu tidak akan muncul sesuai dengan yang ingin kita panggil gitu ya. Ini kita cobakan huruf J. Oke, kita save, kita lihat hasilnya. Nah, di sini dia hanya huruf kapitalnya itu di awal kalimatnya ini, A dan I. Sedangkan dindanya ini menggunakan huruf kecil. Fanny-nya ini menggunakan huruf kecil. Itulah perbedaan dari properti yang ke-8, yaitu text transform. Pada value-nya itu ada lowercase, uppercase, dan kapitalis. Jadi ada yang untuk huruf kecil semua, ada yang huruf kapital semua, dan ada yang hanya di awalan huruf kapital namun selanjutnya itu menggunakan huruf kecil atau huruf biasa. Nah, jadi ini adalah hasil dari penerapan 8 properti yang sudah saya bahas dari awal, di mana akan saya ulangi. Yang awal ini adalah penerapan dari properti yang pertama, yaitu color, di mana kita dapat mengubah warna. Di sini kan berbeda sendiri warna, berarti ini pada properti yang pertama, yaitu color. Nah, yang kedua di sini ada penerapan dari properti font weight, yaitu bisa mengatur ketebalan dan ketipisan teks. Kemudian yang ketiga ada font family, di mana di sini kita bisa mengatur font apa sih yang akan kita gunakan gitu kan, jenis fontnya. Selanjutnya di sini ada yang paling berbeda ya. Karena ini font size, jadi kita bisa mengatur besar kecilnya ukuran teks tersebut. Kalau saya kecilkan, dia akan mengecil. Kalau di sini saya besarkan lagi, dia akan membesar dari ukuran sekarang ini. Selanjutnya di sini ada font varian, di mana di sini kita dapat mengatur variasi yang kita inginkan. Di sini karena di sini saya mengatur font variannya itu ukurannya kecil tapi dia menggunakan huruf kapital, yaitu menggunakan value small cap. Inilah hasilnya. Dia menggunakan huruf kapital semua tapi ukurannya itu lebih kecil dari ukuran teks lainnya. Selanjutnya ada font style, di mana teks ini berbeda dari teks lain. Dia bentuknya itu agak miring dari teks yang lain-lainnya. Ini adalah stylenya. Kemudian text decoration. Nah, text decoration ini dia bisa memberikan dekorasi yang berbeda dari teks-teks lainnya. Dia bisa memberi garis bawah, garis atas, dan bisa memberi garis tengah. Itulah perbedaan dari yang lain-lainnya. Kemudian yang terakhir ada text transform. Nah, ini yang tadi kita bahas. Ketiga ini dia itu sama properti namun berbeda value. Jadi ini value yang pertama lowercase, yaitu dia menjadi huruf kecil semua, sedangkan uppercase dia menjadi huruf kapital semua, dan kapitalis itu dia pada awalnya ini dia menggunakan huruf kapital, namun setelah itu dia menggunakan huruf biasa atau huruf kecil. Nah, ini dia. Baik. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Semoga videonya bermanfaat.